Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Mari malam hari ini kita satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih
kasih Tuhan. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah berkat Allah di tengah ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini secara online. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah hati kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Kami semuanya penuh dengan sukacita, memuji, menyembah Tuhan. Kami siapkan hati ini untuk mulaikan ibadah kami. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan segala puji syukur
kebaikan-Mu, pertolongan, pemeliharaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau begitu baik, bahkan sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Angkat tanganmu, katakan kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan setiap hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam setiap hati kami yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk penyampaian firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 berkata demikian. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 10 orang kusta adalah kisah yang mungkin sering kita dengar. Kita telah beberapa kali atau mungkin kita sudah hafal ceritanya. Tetapi saudaraku, apakah saudara juga memahami pesan yang terkandung di dalamnya, yang menjadi satu ciri kedewasaan kita sebagai anak Tuhan, yang bertumbuh dan memahami ciri sebagai orang yang dewasa, orang yang benar-benar telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, pasti menunjukkan satu kepekaan terhadap apa? Kepekaan akan anugerah yang sudah dialami, kepekaan yang sudah terjadi dalam hidupnya. Kepekaan itu adalah penuh ucapan syukur. Dari kepekaan itu, seorang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, dia akan penuh dengan ucapan syukur. Saudaraku, dari kisah ini, kisah 10 orang kusta ini, kita bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan diselamatkan, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Lihatlah, 10 orang kusta itu menjadi tahir, artinya sembuh. Tetapi hanya satu yang kembali, hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur, yaitu disebutkan orang Samaria, orang asing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Samaria ini kembali karena dia bukan hanya merasakan dan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Dia menyadari betul akan anugerah yang ia terima, anugerah Tuhan yang ia rasakan, sehingga ia kembali kepada Tuhan Yesus dan ia mengucap syukur atas anugerah itu. Dan Yesus menegaskan kepada orang tersebut bahwa imannya sudah menyelamatkannya. Ayat yang ke-11 disebutkan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Bagaimana dengan yang ke-9 orang itu? Saudaraku, rupanya bagi mereka yang penting adalah kesembuhan itu, bukan anugerah Tuhan. Fokusnya bukan pada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Mereka merasakan mujizat, tetapi tidak merasakan jamahan anugerah ilahi. Sentuhan kasih Allah tidak mereka sadari. Oleh sebab itu respon mereka pun tidak ada, di mana mereka tidak kembali kepada Tuhan. Dari kisah ini kita diajak untuk betul-betul menjadi anak Tuhan, orang percaya yang penuh dengan pengucapan syukur, orang yang telah mengalami sentuhan anugerah Allah pasti penuh pengucapan syukur. Dan itu adalah bukti nyata bahwa ia sudah menjadi milik Tuhan. Ada banyak orang bangga disebut sebagai anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tetapi perilaku kehidupannya tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan. Salah satu contohnya seperti ini. Fokusnya bukan anugerah Tuhan, tapi fokusnya adalah hanya mujizat, berkat, tapi tidak berfokus kepada Sang Pemberi berkat, sehingga hidupnya hanya diarahkan kepada berkat. Hidupnya hanya fokus kepada kebutuhan Allah yang bisa memberi berkat, tetapi tidak pernah memahami bahwa kita adalah anugerah Tuhan. Kita sampai hari ini menerima berkat-berkat Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Anugerah itu pemberian. Anugerah itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang, itu namanya pemberian. Tetapi seringkali kita melihat ada banyak orang percaya yang berlaku seperti ini. Baru saja menerima berkat Tuhan, mereka sudah lupa mengeluh lagi kepada Tuhan. Baru saja mereka mengalami mujizat Tuhan, tapi mereka sudah lagi mengeluh kepada Tuhan. Tidak pernah dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat keadaan ini, terima kasih. Karena apa? Mereka mengikut Tuhan, fokusnya bukan anugerah keselamatan yang sudah membawa mereka mengenal kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia, tetapi fokusnya adalah berkat, dan berkat. Ada seorang mengatakan bahwa mujizat yang terbesar itu bukan orang sakit disembuhkan, tetapi mujizat yang terbesar itu orang berdosa bertobat dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara termasuk yang mana? Kalau saudara merasakan mujizat Tuhan karena saudara telah diberkati Tuhan, berarti saudara harus lebih lagi meningkatkan iman saudara, kehidupan rohani saudara sebagai orang percaya yang menyenangkan hati Bapa. Ingat, peristiwa bangsa Israel berjalan dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dikatakan di sana, dengan lengan yang kuat dan tangan teracung. Mereka membutuhkan apa? Mereka memerlukan apa? Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Dan baru saja di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1-5 disebutkan, baru saja mereka masuk tanah perjanjian, saudaraku, mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka justru melupakan Tuhan. Mereka terbawa kehidupan dengan Allah-Allah yang tidak dikenal, Allah-Allah yang di luar Tuhan yang sudah memimpin. Dikatakan demikian, ayat Hakim-Hakim 2 ayat 1, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman,
telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Saudaraku, baru saja mereka masuk tanah perjanjian, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Kesetiaan saudara kepada Tuhan dapat terlihat di dalam pengucapan syukur saudara ketika saudara menerima berkat Tuhan. Hati-hati. Dalam segala kegagalan kita menaati Tuhan, kita pun akan menemui berbagai kesulitan sebagai buah dari kegagalan tersebut. Tuhan tidak begitu saja mengangkat kesulitan itu dari jalan hidup kita, karena Ia ingin kita mengingat betapa pentingnya belajar taat dan betapa kelirunya menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi model anak-anak seperti ini yang tidak bertumbuh. Anak-anak salah ditegur, kalau nggak ditegur kan nggak ngerti. Kita mesti bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Berapa kali kita tergoda untuk tidak taat karena kita menginginkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kita melupakan kasih setia Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Mari mulai hari ini kita belajar hidup dengan penuh pengucapan syukur. Hidup dengan penuh pengucapan syukur. Apa yang kita terima daripada Tuhan, tanda kasih Tuhan, dan sebagai tanda bahwa kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudaraku, saudara akan semakin dilimpahi oleh Tuhan dengan kasih setianya. Pagi hari ini saya mengajak, jikalau Anda dalam pergumulan-pergumulan, jangan menyerah, jangan khawatir. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan menyatakan tepat pada waktunya apa yang Anda perlukan, apa yang Anda butuhkan, Tuhan akan memberikan kepada saudara. Oleh sebab itu, jadilah taat dan setia. Dengan penuh ucapan syukur, Anda senantiasa berharap kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, Anda menerima apa yang Tuhan berikan. Dengan penuh ucapan syukur, Anda semakin dewasa di dalam Tuhan. Berorientasi kepada Tuhan, dan bukan sekedar berkat-berkatnya saja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ajarkan kami untuk mengerti bahwasanya Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan yang menjadi orientasi kehidupan kami, Tuhanlah fokus hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh membawa kehidupan ini bertumbuh dari hari ke hari dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan limpahkan, atas apa yang Tuhan percayakan, karena Tuhan tahu yang lebih baik, yang terbaik, apa yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur mendapat kesempatan mengenal Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami, kuatkan hati kami untuk menjagai hati kami, agar kami tetap berjalan di jalan yang Kau kehendaki, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berpegang teguh kepada prinsip kebenaran firman Tuhan dan menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini, kita mau mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita pada saat malam hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Bapa. Haleluya. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami dan membimbing kami. Biarlah berkat, kekuatan, hikmat, serta jasmani dalam kehidupan setiap umat Tuhan tercurah atas kami sekaliannya.
Berkati pergumulan, doa, rumah tangga, sampai sekolah kepada anak-anak kami semuanya Tuhan, supaya setiap jemaat penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.